Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita membahas tentang optimalisasi Microsoft Word untuk penulisan ilmiah. Yang pertama kita akan pembuatan heading, yang kedua pembuatan subheading, ada pembuatan nomor halaman. Untuk nomor halaman ini videonya terpisah ya, nanti Anda bisa lihat pada video sebelumnya. Selanjutnya ada daftar tabel, daftar gambar, dan daftar isi secara otomatis. Kita akan mulai praktek pembuatan heading. Yang pertama kita menuju file atau laporan ya, atau skripsi Anda nantinya untuk dirapihkan dengan menggunakan heading. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus tahu dulu heading ini digunakan untuk membuat perapian atau secara otomatis. Yang kedua untuk membuat daftar isi. Nah, secara otomatis juga. Nah, biasanya untuk bab 1 pendahuluan ini atau judul bab ini adalah menggunakan heading 1, sedangkan subbab akan menggunakan heading 2. Nanti kalau ada heading 3, nanti kita akan gunakan heading 3. Oke, kita mulai dengan heading 1 atau judul ya. Kita lakukan blok. Nah, teman-teman, jika kursor kita menuju ke heading 1, maka tampilannya akan seperti ini, menjadi warna biru. Nah, sehingga kita harus melakukan editing terlebih dahulu untuk heading 1 dan disesuaikan dengan pedoman atau panduan yang ada ya. Jadi di sini saya gunakan panduan. Nah, teman-teman, bagaimana cara kita edit format heading 1? Yaitu klik kanan lalu modify. Nah, di sini akan muncul pilihan-pilihan yang bisa diedit. Misalnya untuk heading 1 Times New Roman saja, terus ukurannya 14, terus bold ya, terus automatic saja warnanya ke hitam ya. Di sini rata tengah ya karena judul. Oke, kalau sudah dirasa cukup, teman-teman tinggal langsung oke. Otomatis heading 1 sudah berubah sesuai dengan apa yang kita edit tadi. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk mengaktifkan heading 1 untuk bab 1 ini kita blok lagi lalu kita klik heading 1. Nah, secara otomatis akan berubah sesuai dengan format tadi ya, ukuran 14. Oke, nah untuk heading 1 kita sudah membuat, jadi untuk judul-judul bab kita bisa menggunakan heading 1, sehingga kita akan menuju bab 2 ya sekarang. Nah, bab 2 di sini kita blok juga, terus gunakan heading 1. Jadi secara otomatis akan berubah menyesuaikan sampai dengan selanjutnya. Nah, di sini ada daftar pustaka menjadi heading 1. Terus yang abstrak juga ya. Nah, ini abstrak menjadi heading 1. Misalnya ini disesuaikan lagi dengan panduan, kata pengantar jadi heading 1. Jadi kita cukup sekali dalam melakukan pengaturan. Daftar isi menjadi heading 1. Daftar tabel menjadi heading 1. Daftar gambar menjadi heading 1. Oke, sudah ya. Sudah semua judul bab kita jadikan heading 1. Nah, bagaimana cara mengecek apakah sudah ada headingnya? Kita tinggal klik view ya. Lalu di sini ada navigation. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita sudah melakukan heading untuk semua judul subbab. Oke, kita bisa close lagi. Nah, kita lanjut ke cara yang kedua untuk pembuatan subheading. Nah, untuk pembuatan subheading sebenarnya harus disesuaikan juga penomorannya. Jadi, kalau teman-teman sudah aktif penomorannya, berarti bisa dilakukan heading agar nanti subbab yang lain akan mengikuti penomoran yang ada ini. Jadi, ini saya akan buat lagi penomorannya agar lebih aktif, misalnya 1.1. Nah, ini tandanya sudah aktif ya. Teman-teman bisa lihat dia sudah aktif. Kita bisa menuju heading 2. Nah, namun yang kita lakukan adalah klik kanan
Lalu yang kita lakukan adalah update heading sesuai dengan yang kita sudah aktifkan penomorannya. Sehingga headingnya akan berubah menjadi 1.1 ini. Nah, sehingga subbab sudah menggunakan heading 1.1. Oke, kita menuju ke 1.2. Kita lakukan juga heading 2 ya. Terus tujuan penelitian juga heading 2. Nah, bisa kita lihat ini ada 1.2, padahal seharusnya 1.3, namun karena tadi sudah kita atur penomorannya, otomatis akan berubah sendiri menjadi 1.3. Oke, selanjutnya adalah bab 2 ya, subbab 2 itu masih heading 2. Nah, ini ya, remaja. Namun, karena di sini dimulai dari angka 2, teman-teman, dan di sini nomornya sudah aktif, berarti kita tidak perlu melakukan edit lagi penomorannya. Tapi kita harus membuat heading yang baru. Nah, karena ini kan 1.1, kalau kita klik ke heading 1.1, sehingga ini akan menjadi 1.4, padahal seharusnya 2.1, sehingga kita perlu membuat heading baru, yaitu klik di tanda panah tadi ya, terus klik style. Nah, ini misalnya kita buat sesuai nama saja, sub 2 saja ya, atau subbab 2. Nah, nanti teman-teman sesuaikan saja. Lalu oke. Nah, otomatis nanti ada di sini. Nah, yang perlu diatur untuk heading 2 ini adalah kita klik lagi modify. Nah, ini yang diatur adalah stay based on-nya ini. Jadi teman-teman kita ambil heading 2 karena nanti akan ke heading 2 untuk daftar isi. Oke, kita sesuaikan lagi atau kita atur. Oke. Nah, heading 2 sudah merujuk ke 2.1 ini sudah merujuk ke heading 2 juga, tapi dengan menggunakan nama yang baru. Oke, sudah aktif ini ya. Kita sudah klik tadi. Nah, ini tadi lupa ya, jadi modify-nya tadi harusnya diblok juga, teman-teman nanti sesuaikan saja ukurannya 12, terus rata kiri kanan atau, nah ini untuk spasi ya, ada 1, 1,5 atau 2, ini 1,5 saja spasinya. Oke, nah sudah terblok. Nah, kita lanjut ke 2.2, di sini ada titik ya di sini, padahal yang pertama itu tidak ada titik. Jadi kita langsung saja, nah dia akan berubah otomatis menyesuaikan heading yang sudah diatur di awal. Nah itu ya Ananda, kita sudah melakukan heading dan subheading. Nah ternyata ada subheading lagi yaitu 1.31. Oke, ini berarti merupakan heading yang ketiga ya Ananda. Namun diperhatikan apakah ini dibutuhkan pada daftar isi. Jika dibutuhkan, teman-teman tidak perlu menjadikan heading 3, namun kalau dibutuhkan kita memerlukan menjadi heading 3. Biasanya di skripsi ini tidak memerlukan heading 3, berarti ini tetap masuk ke heading 2. Teman-teman bisa atur dulu penomorannya, yaitu 1.1, 1, ya, sudah otomatis. Kita create lagi untuk sub 1.3. Nah, ini merupakan heading untuk 1.3. Nah, ini kita tidak atur format headingnya atau modify-nya tidak kita atur menjadi heading 2. Tetap saja seperti ini, karena kita tidak memerlukan untuk daftar isi. Jadi, kita tidak perlu mengatur menjadi heading 2 ya. Tetap saja. Dan kita perlukan hanya untuk pengaturan lanjutan di penulisan. Nah, 1.32 menjadi heading ini juga 1.1. Oke, sudah ya, sudah ada. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah melakukan format heading. Kita lanjut dengan pembuatan daftar isi secara otomatis. Nah, caranya teman-teman menuju daftar isi ya. Tadi di mana? Nah, ini. Nah, caranya kita langsung saja menuju daftar isi, terus letakkan kursor di daftar isi, lalu klik reference.
Oke, sudah kita ambil yang table of content. Nah, ini teman-teman, kita ambil yang satu saja ya. Nah, ini secara otomatis sudah ada ya daftar isi otomatisnya. Oke, Ananda semuanya, nanti ini bisa diatur lagi untuk jenis hurufnya sesuaikan dengan panduan dengan mengklik menu home saja, nanti disesuaikan lagi. Oke, yang ada janggal di sini adalah ini heading yang 1.3 tidak muncul karena tadi kita tidak mengatur menjadi heading 2. Coba kita atur, teman-teman menuju ke 1.3 lagi ya. Nah, misalnya ini. Yang ini tadi 1.3 kita atur menjadi modify-nya misalnya heading 2. Terus ini juga ini kita jadikan heading 2 ya. Oke. Nah, otomatis ini akan tampil di daftar isi karena kita sudah jadikan heading 2 atau bisa juga dijadikan heading 3. Nah, kalau kita jadikan heading 3, dia akan menjorok ke dalam sedikit dibanding dengan heading 2. Nah, ini ya. Jadi heading 1 yang ini, heading 2 akan menjorok ke dalam sedikit dan kalau ada heading 3 akan menjorok lagi ke dalam. Nah, kita bisa update ya. Misalnya klik kanan, update file. Nah, ini kita pilih yang update entry table. Nah, secara otomatis ini heading yang tadi sudah masuk karena tadi kita membuatnya menjadi heading 2. Nah, karena membuat heading 2, jadinya dia sama rata dengan heading 2 yang ini. Seharusnya tadi kita membuat dengan heading 3, jadi agak menjorok ke dalam. Nah, nanti disesuaikan dengan panduan yang ada. Nah, ini kita hapus lagi saja karena biasanya sampai 1.1 saja ya, tidak memerlukan daftar isinya tidak memerlukan ini menjadi heading 2. Oke, kita bisa modify lagi. Nah, ini kita jadikan sesuai yang tadi saja ya, misalnya normal boleh dan ini juga normal. Nah, otomatis daftar isinya tadi sudah kita bisa update lagi. Klik kanan ya, update field, update entry table. Oke. Nah, secara otomatis sudah hilang lagi karena tadi kita sudah melakukan penghapusan heading. Jadi ini ya contoh daftar isi. Nah, ini bisa kita lakukan perapian misalnya menjadi Times New Roman juga halaman 12. Nah, oke itu ya Nanda. Kita langsung lanjut ke proses yang kedua yaitu pembuatan daftar gambar. Ini bisa kita rapikan ya, ini tidak perlu misalnya bisa dihapus. Pembuatan daftar gambar. Oke, kita akan lanjut dengan bagaimana cara pembuatan daftar gambar dan daftar tabel otomatis. Nah, otomatis kita memerlukan gambar dulu ya. Nah, di sini misalnya ada gambar, disesuaikan nanti. Nah, ini ya, ada gambar yang sudah saya siapkan. Nah, bagaimana cara membuat judul gambar? Sebenarnya belum ada judul juga nggak masalah, teman-teman nanti langsung tunjukkan saja kursornya di mana, terus nanti klik kanan, lalu pilih ininya, gambarnya ya, yang diklik, baru nanti bisa dipilih insert caption. Namun biasanya yang sering dilakukan itu adalah langkah yang klik gambar, lalu kita pilih menu reference, lalu insert caption. Jadi boleh sesuaikan saja. Nah, ini untuk labelnya ini kan kita membutuhkan label gambar ya. Nah, di sini kita lihat Ananda tidak ada nih label udah ada ya, kemarin sudah saya buat. Namun kita perlu perhatikan saya membutuhkan label disesuaikan dengan bab. Jadi ini ada aturan nih, misalnya gambar 1.1 karena dia berada di
bab 1.1. Berarti saya membutuhkan label gambar 1.1. Sehingga ini tidak ada di sini. Kita bisa buat label baru yaitu new label ya. Terus misalnya kita buat label yang kita inginkan. Misalnya gambar 1.1. Otomatis saya membutuhkan kata gambar dan angka 1. Nah, untuk angka 1 berikutnya itu akan otomatis saja. Nah, oke. Nah, ini ya, jadi secara otomatis dia akan seperti ini. Oke, lupa sebenarnya kita harus membuat label titik ya. Jadi gambar. Jadi biasanya sesuai panduan ya, tapi kalau skripsi saya itu dulu panduannya adalah sesuai bab. Jadi kalau bab 1 berarti gambarnya adalah gambar 1.1. Begitu dengan selanjutnya, sesuaikan dengan babnya. Nah, berarti kita memerlukan tadi gambar 1 titik ya, karena akan membuat label. Nah, ini ya sudah otomatis, angka 1-nya ini otomatis sesuai dengan gambar yang ada di di laporan. Oke, sudah saya buat label 1.1. Kita langsung oke saja. Atau teman-teman bisa langsung membuat judulnya, misalnya bungkus rokok. Bisa diperhatikan ya, bungkus rokok. Oke, saya sudah membuat. Nah, kita langsung oke. Nah, secara otomatis sudah ada label atau namanya di sini. Namun, Ananda semuanya bisa sesuaikan, tapi cara mudahnya adalah dengan membuat style yang baru. Jadi agar nanti kita tidak mengatur ulang. Jadi kita buatkan saja style untuk gambar ini dengan create style, yaitu membuat heading atau untuk gambar, kita buat kata gambar saja. Oke, ini ya. Nah, kita atur apa saja sih modify yang sesuai panduan. Misalnya gambar itu ukurannya 12, terus Times New Roman, terus tidak perlu miring misalnya ya. Terus warna hitam, terus rata tengah. Atau spasinya, ini untuk spasi ya, bisa 1, 1,5, misalnya 1,5, dan rata tengah. Oke, udah saya atur semuanya sesuai dengan panduan misalnya, kita langsung oke. Nah, secara otomatis ini sudah sesuai dengan heading. Sehingga nanti teman-teman kita menuju gambar 2. Gambar 2 itu berada di bab 2. Nah, ini ya. Sehingga kita harus buat lagi insert caption-nya ya. Klik kanan, klik gambar atau klik kanan gambar, lalu insert caption atau pilih referen dan insert caption. Nah, di sini adanya kalau kita menggunakan label yang satu tadi, otomatis dia menjadi 1.2. Padahal kita ingin ini berada di bab 2. Seharusnya ini adalah gambar 2.1, sehingga kita membutuhkan label baru lagi, yaitu gambar 2 titik. Karena kita membutuhkan label baru ya, sesuai dengan sesuai dengan gambarnya terletak di mana. Kebetulan gambar ini terletak di bab 2. Judul gambarnya adalah rokok saja. Oke, kita oke. Nah, ini ya. Nah, karena tadi kita sudah atur style, otomatis ini tidak perlu lagi secara manual, kita langsung saja menuju heading gambar. Nah, secara otomatis akan sesuai dengan pengaturan heading gambar. Oke ya, ini berada di bab 2. Jadi kita buatnya, judulnya itu adalah gambar 2.1. Selanjutnya adalah tabel. Sama, bisa menuju menu reference, lalu insert caption. Oh, mohon maaf, salah ketik. Insert caption. Nah, ini captionnya tidak ada ya, kita buat new label lagi. Karena ini berada di bab 2 juga, berarti saya membutuhkan 2 titik. Nah, judulnya misalnya remaja akhir. Oke. Nah, ini ya, tadi tidak perlu menuliskan judul. Oke, sudah ada. Nah, ini juga kita bisa buat heading lagi, style lagi, kalau memang diperlukan. Jadi ini saya buat menjadi tabel, heading tabel.
Nah, ini ya, kita atur lagi, modify, terus kita ingin menjadi 12 misalnya. Ini 12 juga, tidak perlu. Terus data tengah, spasinya 1,5. Ini menjadi hitam. Sesuaikan ya. Kita jadikan dia seperti ini. Oke, sudah ada heading untuk tabel. Nah, ini karena masih di tabel 2, kita langsung saja. Berarti tidak perlu menambah label ya, karena mengikuti. Nah, ini kita bisa menuliskan judul, misalnya perkembangan. Nah, bisa enter atau oke ya. Ini bisa kita buatkan stylenya menjadi tabel. Mana tadi tabelnya? Teman-teman harus lihat ya, tabel tadi. Nah, ini. Oke, ketemu ya. Oke, sudah selesai. Kita menambahkan tabel. Nah, nanti disesuaikan. Kalau tabelnya ada di bab 1, berarti penulisan nomornya disesuaikan. Atau labelnya disesuaikan. Oke, kita langsung ke bagaimana cara membuat daftar tabel atau daftar isi secara daftar gambar secara otomatis. Nah, kita menuju ke daftar tabel ya. Nah, Anda jangan lupa dirapikan ya. Ini karena tidak rapi. Nanti rapikan dulu. Nah, ini misalnya sudah rapi. Kita menuju ke cara membuat tabel daftar tabel secara otomatis. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara membuat daftar tabel, daftar isi, dan daftar gambar ini. Anda harus sesuaikan juga halamannya. Ini halamannya sudah saya buat ya, jadi ada halamannya. Namun kalau belum dibuat, tidak usah khawatir karena nanti tabel ini bisa diupdate, jadi akan menyesuaikan halaman yang dibuat. Oke, saya akan buat daftar tabel. Kita menu referen lagi. Nah, ini ada insert table of figure atau kita klik ya. Nah, ini dia. Dibiarkan saja. Nah, ini caption label apa yang akan kita panggil. Nah, kebetulan tabel saya itu kan hanya di bab 2. Otomatis ini saja sudah cukup ya. Tabel 2 titik. Oke, kita langsung oke. Nah, otomatis sudah ada daftar tabel. Nah, ini juga berikut halamannya sesuai dengan halaman yang berada. Nanti jika ada perubahan-perubahan, teman-teman bisa update file lagi ya. Oke, selanjutnya ke daftar gambar. Nah, ini caranya sama. Kita menuju daftar gambar, terus insert table of figure. Nah, ini captionnya jangan lupa, yang dipilih adalah gambar. Nah, tadi karena gambar, tadi saya banyak sekali ya membuat label gambar. Teman-teman harus perhatikan, tadi yang kita buat ada 2 label gambar, yaitu gambar pada bab 1 dan gambar pada bab 2. Sehingga kita akan memanggil gambar pada bab 1 terlebih dahulu. Itu langsung saja oke. Nah, sudah ada ya. Nanti kita panggil lagi gambar pada bab 2. Yang ini ya labelnya, gambar 2.2. Oke. Nah, ini ya, nanti tinggal dirapikan saja untuk jaraknya. Oke, itu ya Nanda semuanya sudah otomatis. Jadi nanti disesuaikan. Yang lebih gampang itu adalah membuat daftar gambar dan daftar tabel, tetapi tidak membutuhkan bab-bab. Jadi maksudnya dia langsung saja gambar 1, gambar 2, otomatis nanti yang dipanggil itu hanya label gambar saja, karena 1, 2, 3-nya akan mengikuti. Oke, itu ya. Ini untuk merapikan nanti, karena dia tadi ada 2 versi, teman-teman tinggal taruh kursor di sebelah angka 2 ini, lalu klik tombol delete ya pada keyboard ya. Saya klik, nah otomatis akan menjadi seperti ini. Nanti bisa dirapikan. Nah, untuk semuanya bisa dirapikan ya, sebelum dikumpulkan nanti mau dirapikan. Nah, satu lagi untuk paragraf, ini teman-teman bisa melakukan heading juga dengan misalnya ke heading normal ya. Terus modify-nya itu ke thumbnail halaman 12,
nggak di blok, terus data kiri kanan, spasinya 1,5, ini otomatis sudah. Oke. Nah, sudah rapi ya. Nah, sehingga nanti paragraf berikutnya akan rapi sesuai dengan yang kita lakukan pengaturan normal tadi. Jadi tidak perlu satu-satu paragraf dirapikan ya. Nah, tadi ada yang lupa kita perhatikan. Pada daftar isi ada yang janggal ya Anda semuanya, yaitu di mana bab 1 dan pendahuluannya ini ada 2 baris. Jadi seharusnya kan 1 baris. Nah, kita harus rapikan dulu caranya biar kita gampang untuk melihat per babnya. Kita menuju saja ke menu view, lalu navigation-nya diaktifkan. Lalu kita klik saja di sini mana sih bab 1. Nah, ini ya bab 1. Nah, bagaimana cara menghapus atau menjadikan 1 baris? Teman-teman langsung saja klik kursornya pada baris keduanya, lalu pilih pada keyboard itu adalah backspace atau kita hapus ya, seperti biasa, atau backspace sampai seperti ini. Lalu untuk melakukan enternya adalah teman-teman perlu menekan tombol shift, lalu baru tekan enter. Nah, udah seperti ini. Nah, secara otomatis dia sudah menjadi satu kesatuan. Jadi kita lihat, kita update lagi di menu daftar isi. Ini kita bisa klik di sini ya, daftar isi. Kita update. Nah, entry table. Nah, ini ya, bab satunya sudah menjadi satu kesatuan. Nah, sedangkan bab 2 belum nih. Kita lakukan lagi untuk bab 2. Menuju bab 2, terus kursornya di sini. Klik backspace pada keyboard sampai seperti ini. Lalu untuk enternya adalah shift dulu, tekan baru enter. Shift dan enter ditekan ya. Shift dilanjutkan dengan tekan tombol enter. Oke, sudah menyatu. Nah, itu saja karena bab 3 saya tidak ada, jadi itu saja yang janggal. Karena kita sudah melakukan proses edit lagi, kita update lagi di daftar isi. Klik kanan lalu update. Terus entry table. Nah, secara otomatis bab 2-nya sudah bersatu. Itu ya Ananda perlu diperhatikan untuk pengeditan terakhir untuk daftar isi. Selanjutnya, sebenarnya untuk daftar isi otomatis, daftar tabel ini kita bisa menuju link itu otomatis, yaitu dengan ini ada perintahnya ya, dengan klik kontrol. Jadi teman-teman klik kontrol saja di sini, lalu sudah muncul sebagai tanda tangan. Lalu kita misalnya ke latar belakang. Kita klik saja, nah otomatis sudah menuju ke latar belakang. Terus misalnya ke daftar tabel, kita juga klik kontrol, terus kita menuju ke gambar tabel yang pertama misalnya. Kita klik saja, otomatis kursor akan menuju seperti itu. Jadi seperti itulah otomatis yang bisa kita gunakan untuk mempermudah dalam merapikan tulisan ilmiah kita. Oke, Ananda semuanya kita sudah selesai melakukan pembelajaran. Silahkan membuat tugas sesuai dengan apa yang saya jelaskan ini. Untuk tugasnya nanti akan saya upload di Olu untuk filenya. Oke, sama-sama mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.